Alhamdulillah wa syukurulillah. Allah telah melimpahkan anugerah yang terbesar kepada kita, di mana melalui guru mursyid Pangarsa Abah Kaos, Allah membimbing kita berada pada hidayah di atas kelebihan yang di atas orang-orang mukmin yang lain. Di antara yang diajarkan Pangarsa Abah kepada kita, bagaimana kita memanage hati dan jiwa kita pada setiap waktu, setiap saat, setiap bulan. Diawali dari tahun, dari bulan, kemudian hari, waktu, dan setiap saat, setiap detik. Di antara Abah membimbing kita melalui tulisan-tulisan beliau dalam kitab Fadhailus Syuhur. Abah mengartikan Ramadan, rohnya mempunyai makna rahmat. Ini hanya bisa dicerna oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana rahmat, cinta, kasih sayang Allah itu diberikan oleh Allah dalam bulan Ramadan, padahal dalam bentuk lapar, haus, dahaga. Padahal itu rahmat. Maka Imam Athaillah dalam kitab Hikam menyampaikan rubama a'taika famanaka. Terkadang aku memberikan anugerahku kepada kamu, oleh karena itu kamu aku tahan. Warubama mana'aka fa'atoka. Dan terkadang kamu aku tahan. Aku tahan nikmatku untuk sampai kepada kamu, oleh karena itu aku memberikan kamu. Oleh karena itu ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang beriman, yang percaya sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana rahmat Allah dalam bulan puasa ini adalah juga bentuk puasa itu sendiri rahmat Allah. Karena pengendalian hawa nafsu itu adalah merupakan anugerah Allah. Puasa ini adalah dalam rangka menahan, mengendalikan hawa nafsu kita. Dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan bahwa tingkatan nafsu manusia itu ada 7. Dan di antara yang paling bawah, yang paling rendah nafsu itu nafsu amarah. Oleh karena itu Nabi Yusuf dalam surat Yusuf pernah menyampaikan, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak merasa terbebas dari nafsuku. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu banyak menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, ini titik yang disampaikan oleh Pangarsa Abah bahwa bulan Ramadan itu bentuk dari rahmat Allah adalah bahwa nafsu itu berbuat jahat, banyak mengajak berbuat jahat, kecuali illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku, kata Nabi Yusuf. Oleh karena itu semoga kita termasuk bagian golongan dari orang-orang yang mendapatkan rahmat, dapat menundukkan hawa nafsu pada bulan Ramadan ini. Nah, sekali lagi bahwa tadi kita sampaikan dalam kitab Tanwirul Qulub disampaikan, atau bahwa Imam Nawawi juga menyampaikan dalam kitab Qatrul Qais, nafsu itu ada 7 tingkatan, marotibun nafsi.
Yang paling rendah adalah nafsu amarah. Nafsu yang banyak mengajak kejahatan, kesombongan, ketakaburan, keinginan yang tak terkendali. Bagaimana kemudian dengan takabur itu setan menolak untuk sujud kepada, menolak perintah Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Bagaimana kemudian karena kedengkiannya, di antara lain kedengkiannya putra Adam, Qabil, sampai tega hati membunuh adiknya Habil. Kemudian di antara lain ada lagi keinginan yang tak terkendali. Khirsu, keinginan yang tak terkendali. Bagaimana kemudian Hawa membujuk suaminya Nabi Adam untuk memakan buah larangan, itu kan juga didorong oleh keinginan, ambisi yang tidak terkendali. Kemudian tingkatan yang ke atasnya sedikit, yang keenam, yang kedua adalah nafsu lawamah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah demi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang sudah merasa menyesal. Dia sudah menyesal, dia sudah kapok. Akan tetapi nafsu ini kadang sudah patuh, tapi kadang dia juga menentang. Kadang taat, kadang dia itu adalah tidak patuh. Nafsu yang masih labil. Oleh karena itu nafsu ini harus segera tertolong, ditingkatkan. Kalau terus mendapatkan pertolongan dari Allah, maka akan sampai kepada nafsu yang ketiga, yang tingkatan yang ketiga, yaitu nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah itu nafsu yang sudah terinspirasi. Dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan kepada nafsu itu kejahatannya dan ketakwaannya. Insting manusia akan menjadi ilham yang manakala seseorang itu mempunyai himmah besar untuk melakukan sesuatu. Ketika kita mempunyai azam besar melakukan sesuatu, maka Allah akan memberikan ilham, jalan untuk melakukannya. Alatnya apa? Caranya seperti apa? Jalannya apa? Siapa yang akan menolongnya? Itu Allah akan memberikan ilham, memberikan inspirasi, dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syams tadi dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka seseorang yang sudah sampai kepada nafsu ini, dia akan mempunyai sifat dermawan, dia mulai merasakan kenyamanan. Akan tetapi nafsu ini juga masih begitu labil karena masih dekat dengan nafsu lawamah, juga di antara nafsu yang kedepan adalah mutmainnah. Dia harus tetap waspada akan penyakit-penyakit hati yang muncul. Kenapa? Kalau dia enggak hati-hati, dia dalam beribadah akan muncul riya dalam ibadah, ujub dalam ibadah, sombong dalam ibadah. Itu juga masih merupakan penyakit hati. Oleh karena itu, harus terus dibina, harus terus dibimbing untuk sampai kepada tingkatan nafsu yang keempat, yaitu nafsu mutmainnah. Arti mutmainnah sendiri adalah jiwa-jiwa yang sudah merasakan ketenangan dalam hidup karena dia mendapatkan sinar, cahaya, bimbingan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya kebenaran ini mendorong dia untuk mampu, dia dibisakan untuk bisa bertawakal. Tawakal sendiri itu ada 3 tingkatan tawakal. Sebagai tawakal yang rendah itu seseorang tawakal kepada Allah seperti mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain.
Tingkatan tawakal yang kedua adalah seperti tawakalnya seorang anak kecil terhadap ibunya. Dia hanya mengandalkan segalanya kepada ibunya, kepada orang tuanya. Sama orang yang sudah tawakal kepada Allah, dia mengandalkan segalanya kepada Allah. Dia menangis ketika lapar. Dia membanggakan hanya kepada orang tuanya. Sama, dia hanya membanggakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal yang ketiga, ini tawakal yang seperti digambarkan oleh Imam Ghazali seperti jenazah mayit yang sedang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Dia sudah pasrah total, mau diapakan manut, mau dibalik manut, mau didudukkan manut, mau dikebir, dia selalu manut terhadap, mengikuti terhadap orang yang sedang memandikannya. Itu tawakal tingkat paling tinggi adalah tingkat sama, menyamakan dirinya seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Kemudian nafsu yang keempat adalah nafsu yang kelima, nafsu yang tadi mutmainnah ya, sudah sampai kepada tingkatan nafsu yang keempat adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang dia sudah damai, sudah tenang, hidupnya penuh dengan tawakal, syukur, sabar, qanaah. Maka harus ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Maka semuanya, segalanya, semuanya, selamanya, selalu perkaranya hanya diserahkan kepada Allah. Semuanya. Nah, semuanya dari Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Dan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya orang yang sudah mendapatkan jiwa yang mendapatkan nafsu jiwa mutmainnah ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditarik kepada yang kelima yaitu nafsu rodiyah. Tingkatan nafsu yang telah mencapai ridho kepada Allah, merasa puas dan tenang atas qadha dan qadar Allah. Dia dikatakan apa yang ia lakukan, apa yang ia jalankan itu semata-mata hanya merasa ini adalah qadar Allah yang terbaik untuknya. Indikasi seseorang yang telah sampai kepada wali yang telah sampai kepada tingkatan nafsu radiyah ini adalah dia zuhud, ikhlas tanpa pamrih, warok. Apa itu warok? Apa itu zuhud? Warok itu selalu menghindari dari perkara yang syubhat. Maka ketika seseorang, jangankan yang makruh, syubhat saja dihindari. Maka Abah, betapa Abah itu menginginkan kita, kasih sayang Abah kepada kita. Sampai-sampai ngerokok saja itu Abah mengharamkan. Karena Abah menginginkan kita itu tidak hanya sampai kepada nafsu mutmainnah, tapi bisalah sampai kepada nafsu radiyah. Orang yang telah mencapai nafsu radiyah mutlak halus warok. Warok itu menghindari hal-hal yang syubhat, apalagi makruh. Kemudian zuhud. Apa zuhud? Zuhud itu tidak tertarik lagi terhadap gebiarnya dunia. Sudah enggak tertarik lagi. Uripe ayem, rumongso aman, tunungi rasa tondo yen iman. Oleh karena itu dikatakan bahwa orang yang seperti ini adalah ala inna auliya Allahi la ana inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa khawatir dan dia tidak bersedih lagi. Gak ada yang harus dikhawatirkan. Ngapain khawatir? Kan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirih payahnya, susahnya, kerja kerasnya pasti akan diganjar, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak bersedih hati. Apa yang hilang? Apa yang hilang sudah. Enggak, tidak susah terhadap sesuatu yang hilang, tidak bersedih terhadap sesuatu, tidak takut terhadap sesuatu yang akan datang. Itu ciri khas dari orang yang mendapatkan nafsu radiyah. Kemudian yang keenam adalah nafsu mardiyah. Jiwa yang
dia sudah merasa lebih aman lagi karena dia merasa telah diridhoi oleh Allah. Jiwa yang merasakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, jiwa ini, nafsu ini tidak lagi mempunyai keinginan selain apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berada pada kesadaran yang sangat tinggi akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nafsu yang ketujuh adalah nafsu kamilah, yang nafsu yang paling tinggi, yang tertinggi, yang menggambarkan jiwa yang sempurna, jiwa yang bersih, suci dalam menerima pancaran nur kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ini seakan-akan antara dia dengan Allah tidak ada sekat. Bahkan pandangan yang dia gunakan adalah pandangan Allah. Mulut yang ia gunakan adalah titah Allah. Tangan yang ia gunakan bekerja adalah tangan Allah. Kaki yang ia gunakan untuk melangkah adalah kaki Allah. Maka tidak akan sampai kepada nafsu kamilah kecuali para nabi, para wali, bagaimana Nabi Nuh yang berdoa, qala rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Kata Nabi Nuh, ya Allah, Gusti, jangan tinggalkan orang-orang kafir habisnya semua yang ada di muka bumi. Maka dalam sejarah ini yang paling tragis, karena doanya Nabi Nuh ini, seluruh manusia yang tidak beriman kepada Allah habis semua. Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepadanya telah menemukan kita kepada pangarsaabah yang membimbing kita dalam karomahnya, keberkahannya, segalanya, selamanya dan semuanya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.